Hello everyone, good morning. Welcome back to our English class. Selamat datang kembali ke kelas bahasa Inggris kita. This is our second meeting if you still remember. Karena kita minggu lalu because previous week we have met, kita sudah ketemu dan sudah jelaskan beberapa hal terkait dengan ekspektasi unit 3 seperti apa dan topik apa yang akan kita pelajari selama unit 3 ini. So before we go further into our materials today, sebelum kita masuk lebih jauh lagi terkait dengan materi kita pada hari ini, misalkan jelaskan terlebih dahulu atau tekankan kembali beberapa hal terkait dengan rules kelas kita yang harus kamu ingat. Things that you need to remember. So as you can see on the slide, the first one is bring your dictionary. Jadi bawa kamu sekalian kalau kita ketemu secara tatap muka. Itu yang pertama. And then the second one is memorize the opening and closing prayer. Kalau di unit 1 dan unit 2 kemarin kita lebih banyak baca doa, kalian lebih sering baca doa, tapi kali ini kalian akan hafal opening dan closing prayer-nya. Jadi tidak dibaca lagi, tidak bawa teks lagi ke depan, tetapi harus dihafal. Seperti itu yang kedua. That's the second one. And then the last one is don't submit your work late. Jadi jangan submit tugas kalian terlambat. Jadi harus tepat waktu, seperti rules pada umumnya dari mata pelajaran yang lain. Jadi ini adalah beberapa hal yang kalian harus ingat. Things that you need to remember. Okay, so as what I've told you from the previous meeting, seperti yang Miss telah sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan kita yang pertama, bahwa di unit 3 kali ini kita akan belajar tentang short functional text. Short functional text, dan Miss sudah jelaskan atau sebutkan, I have mentioned some of the short functional text before. Jadi ada greeting card and then also notice. Nah, short functional text ini apa sebenarnya? Jadi short functional text is a short text that has particular meaning and purpose and can be used in our daily life. Jadi short functional text ini adalah teks atau bacaan pendek yang memiliki makna atau fungsi tertentu dan biasanya kita temukan atau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu short functional text. Nah, short functional text ini teksnya itu pendek ya. Kebanyakan itu teksnya pendek dan tidak dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk teks yang panjang, tapi teks atau bacaan pendek. Itu adalah short functional text. Dan tujuannya ada apa? Tujuannya itu memberikan informasi. Untuk memberikan informasi, memberikan pemberitahuan. Jadi itu adalah short functional text. Dan short functional text ini ada berbagai jenis ya. There are many kinds of short functional text. So as you can see on the slide, there are 7 kinds of short functional text. The first one is the announcement, pengumuman. Jadi ini berkaitan dengan pengumuman. Kalau kalian lihat pengumuman yang biasa kalian temukan di mading sekolah mungkin atau di mading kelas kalian, nah itu adalah announcement. Dan announcement, pengumuman itu adalah salah satu short functional text. Itu yang pertama. So that's the first short functional text. So let's move on to the second one. Itu adalah email. So email is the second short functional text. Jadi email ini mungkin kalian sudah tahu ya, email ini apa. Jadi email yang biasanya kita pakai ketika kita mau mengirim surat, bukan surat dalam bentuk yang fisik ya, tapi dari surat bentuk elektronik, email, entah itu ada Gmail, Yahoo Mail, ataupun ada yang masih pakai Rocket Mail. Jadi seperti itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah greeting card. Nah, greeting card ini adalah kartu ucapan yang biasanya kalian tulis, yang biasa kalian bagikan ketika perayaan Natal, ketika perayaan hari lainnya, ataupun ketika hari Valentine misalnya, atau ketika teman kalian ada yang merayakan Idul Fitri, kalian tuliskan kartu ucapan, itu termasuk greeting card. Nanti kita akan belajar tentang greeting card lebih detail, karena dua short functional text yang akan menjadi fokus kita di unit 3 ini adalah greeting card dan juga notice. Lalu yang keempat, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, is what I've mentioned before, that the next short functional text is notice. Jadi notice ini apa? Notice adalah pengumuman atau pemberitahuan. Biasanya ini dalam bentuk papan larangan ya. Kalau kalian lihat di sekolah mungkin ada beberapa
papan larangan, misalnya jangan merokok di sini atau misalnya jangan buang ludah di sini, itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh dari notice. Itu yang keempat, nanti kita akan belajar secara detail terkait dengan greeting card dengan notice. Lalu yang kelima ada labels. Labels ini biasa ditemukan di kemasan atau di produk makanan atau di produk lainnya. Jadi bukan cuma di produk makanan tetapi juga di produk minuman atau produk-produk lainnya. Labels yang mengandung informasi dari sebuah produk. Tapi kita nggak akan belajar ini secara detail karena sekali lagi disampaikan bahwa fokus kita adalah yang greeting card dan juga notice. Lalu yang keenam adalah letter. Letter ini adalah surat ya. Apa bedanya dengan yang email tadi? Nah, kalau email yang tadi itu kan dalam bentuk elektronik, tapi kalau letter berarti dia dalam bentuk kertas, dalam bentuk fisik secara langsung. Misalnya kalau kalian mau keluar nih, if you want to go out from the house and your parents are not at home, and then you want to tell your parents that you're going to go out, so you write a short letter di sticky note. Misalnya kalian tulis di sticky note, kalian tulis di situ bahwa saya keluar dan saya akan pulang misalnya jam 5. Nah, itu adalah salah satu contoh letter, short letter. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh adalah short message. Short message juga ini hampir sama dengan yang letter tadi. Kalau letter biasanya dalam bentuk yang panjang ya, dalam bentuk kalimat yang panjang dan biasanya dibagikan untuk atau kamu kirimkan ke teman-teman kamu yang ada di luar daerah atau teman kamu yang ada di luar kota, itu letter. Tapi kalau short message ini biasanya dalam bentuk teks yang pendek. Jadi dia pendek dan tidak panjang. Itu perbedaannya antara yang letter dengan short message tadi. Jadi ada 7 short functional text yang bisa kalian perhatikan di sini. Ada announcement, the first one is the announcement, and the second is email, and the third one is the greeting card, and the fourth one is notice, the fifth one labels, the sixth letter, and the seventh short message. Nah, tapi sekali lagi disampaikan, once again I tell all of you that we're going to focus on the greeting card and then the notice. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam greeting card. Kita seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kita akan fokus ke greeting card dan juga notice, walaupun ada berbagai macam short functional text ya, tapi kita akan fokus terlebih dahulu ke greeting card dengan notice. Kalau kita masih punya banyak waktu yang tersisa nanti di akhir, maka misalkan jelaskan lebih detail lagi tentang short functional text yang lain. Tapi kali ini kita akan fokus dulu nih ke greeting card. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa greeting card ini atau kartu ucapan biasanya kalian bagikan ke orang lain ketika ada perayaan atau untuk memberikan selamat kepada orang lain. Jadi social functionnya, what is the social function of the greeting card? As you can see on the slide that the social function of greeting card is to congratulate, untuk memberikan selamat atau untuk menyatakan selamat, to wish or to show sympathy for someone. Jadi untuk menyatakan harapan atau misalkan doa dan juga menunjukkan simpati kepada seseorang. Itu social function dari greeting card. Kalian semua juga pasti sudah tahu, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah buat greeting card sebelumnya atau kartu ucapan sebelumnya. Entah itu kalian bagikan ke guru kalian, ke teman kalian, ataupun keluarga kalian. Jadi ini adalah social function dari greeting card. Jadi fungsinya bukan memberikan informasi, tetapi untuk menyatakan selamat, to congratulate, to wish, or to show sympathy for someone. Jadi ketika ada orang yang berduka, ada teman kamu yang misalnya mengalami kedukaan, maka kamu bisa buat greeting card. Itu termasuk dalam greeting card. Jadi show sympathy, congratulate, and wish are the social function of the greeting card. Next, we're going to continue to the text structure. So, greeting card is also the same like the other text. The greeting card also has text structure. So, what are the parts of the text structure of greeting cards? So, as you can see on the slide, the first one is the receiver. Jadi ada penerimanya. Kalau kalian memberikan kartu ucapan, tentunya harus ada penerimanya. So, you must state or you must write the receiver. And then the second one is the body. Body ini adalah isinya. Isinya apa? Jadi misalkan kalian mau menyampaikan kata-kata kalian, ini sudah termasuk ke dalam isi.
So it is included in the body. And then the last one or the last part is the sender. Jadi pengirimnya siapa? Jadi pengirimnya misalnya kalian. Berarti kalian tulis nama kalian di bawah. Jadi ini adalah text structure dari greeting card. Yang pertama, the first one we have the receiver, penerima, and then the second one, yang kedua adalah body atau isi yang berisi kalimat-kalimat atau kata-kata kalian. Lalu yang terakhir adalah sender yang berisi nama kalian atau berisi nama pengirimnya. Jadi inilah 3 bagian dari greeting card. Next, we're going to see the examples of the greeting cards. So I have prepared all of you some of the example of greeting cards, and I want you to identify whether this greeting card can be included as the greeting card according to the text structure. Jadi kalian coba perhatikan dengan baik, identify whether the example, apakah contoh yang Miss bagikan, whether the example that I will give to you is included in the greeting card, or is it the correct greeting card or not. Jadi apakah ini adalah greeting card atau kartu ucapan yang benar atau tidak sesuai dengan struktur teks yang telah Miss jelaskan sebelumnya. Jadi ingat text structure-nya ada 3. Yang pertama the receiver, and then the second one is the body, and then the last one is the sender. Oke, kita akan lihat dulu nih yang pertama, kartu ucapan yang pertama. Oke, ini kartu ucapannya adalah tentang happy birthday from all of us. Jadi ini adalah kartu ucapan selamat ulang tahun. Nah, coba kalian lihat, nanti kalian jawab di kolom atau di forum Google Classroom yang Miss bagikan setelah kalian nonton video ini. Silakan jawab di situ. Kira-kira example yang pertama, apakah itu termasuk sebagai greeting card yang benar sesuai dengan struktur teksnya atau tidak. Jadi perhatikan apakah receivernya ada, apakah body-nya ada, apakah sendernya ada. Jadi apakah penerimanya ada, apakah isinya ada, dan apakah pengirimnya ada. Jadi ini yang pertama. Jadi bisa dipikir terlebih dahulu, baru nanti dijawab di forum yang Miss berikan setelah kalian menonton video ini. Jadi disimpan dulu atau di-keep dulu jawabannya. Next, the second one. Happy Valentine's Day. Laughter, likeness, and lots of fun. That's what we share together as friends. And that's why you are so close to my heart. Oke, ini kartu ucapan yang kedua. Kira-kira kalau kalian lihat, apakah kartu ucapan yang kedua ini bisa disebut sebagai greeting card yang tepat? Perhatikan strukturnya. Perhatikan juga social functionnya. Apakah ini menyatakan selamat atau menyatakan harapan atau memberikan atau menunjukkan kedukaan kalian misalnya. Ini yang kedua. Jadi nanti dijawab ya. Lalu yang terakhir. Merry Christmas. I pray this season brings you unending bliss, peace that transcends your soul, and laughter for all your days. Jadi ini diperhatikan apakah contoh yang ketiga ini termasuk sebagai greeting card yang tepat setelah kalian lihat. Oke. Jadi ini ya, yang pertama adalah gambar yang ini, lalu yang kedua adalah yang ini, lalu gambar yang terakhir atau contoh yang terakhir adalah yang ini. Jadi silahkan jawab nanti di forum dengan menjawab yes or no. Misalnya picture number 1 is a greeting card or not. Jadi kalian tulis aja yes or no. Sama dengannya selanjutnya. Seperti itu juga. Oke, yang terakhir yang akan ditekankan lagi. Jadi ingat bahwa greeting card, there are 3 parts in the greeting card, which are the sender, which are the receiver, sender, and also the body. Jadi yang pertama ada receivernya dulu, penerimanya, lalu body, lalu yang terakhir adalah the sender. Jadi kalian bisa perhatikan di sini dengan baik. Yang pertama, di sini to Joan and family, ini adalah receivernya. Receiver berarti penerima. Lalu yang kedua adalah the body. Jadi isinya, which contains your sentences or your words to the receiver. Jadi ada. Lalu yang terakhir seperti yang tertera di bawah,
adalah love Michael and family, itu adalah sendernya. Jadi diperhatikan, jangan sampai terbalik. Jadi yang pertama adalah receivernya, lalu yang kedua adalah body, dan yang terakhir adalah sendernya. Jadi nama kalian bisa dibawa atau nama orang lain, pokoknya nama pengirimnya. Yang di atas adalah nama penerimanya. So up to this point, today we only focus on the greeting card. Jadi kita hari ini akan fokus dulu ke greeting card. Untuk aktivitas selanjutnya silahkan cek instruksi yang Miss berikan di GC. Lalu setelah itu jangan lupa juga dijawab, apakah tadi ketiga greeting card ini bisa disebut sebagai greeting card yang tepat. Setelah kalian melihat strukturnya, after you see every structure of the greeting card, choose whether the first greeting card or the second greeting card or the third greeting card is the correct greeting card or not. Jadi diperhatikan dengan baik apakah ketiganya ini adalah greeting card yang tepat atau tidak. Jadi ditulis nomor pertama yes or no, kedua yes or no, dan yang ketiga juga yes or no, pilih salah satu. Seperti itu. Okay, so I think that's all for today's explanation. For the next activity, I hope that you check the instructions in the Google Classroom, and after that, if you have any questions or anything that you're still confused, you can directly call me or directly chat me through WhatsApp. So, yep. Go and check the next instructions in Google Classroom. Good luck for today. God bless you.